Bang, bagaimana cara menangani kelayangan? Saya tinggal kelayangan, untuk sensasi yang lain-lain sudah aman. Terima kasih Bang, semoga dijawab. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sekarang sudah tambah membaik, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Lanjut saja metodenya teman-teman biar kalian itu cepat membaik gitu teman-teman. Dan untuk kelayangan, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biasanya kelayangannya itu sensasi paling akhir ya yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin menangani kelayangan sekarang itu, kenali saja dulu penyebabnya gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mendapatkan kelayangan gitu teman-teman, biasanya itu dari keseimbangan tubuh sedang terganggu. Nah, keseimbangan tubuh itu sedang terganggu itu karena apa? Biasanya karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya? Saya katakan wajar gitu teman-teman, ketika pencernaannya sedang tidak membaik gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun gitu teman-teman ya, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Alhasil keseimbangan tubuh kita itu terganggu teman-teman, dan sensasinya kayak macam kelayangan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mendapatkan kelayangan itu bisa juga karena efek stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman. Jadi setiap harinya itu selalu berpikir tentang penderitaan, tentang penyakit, tentang kematian gitu teman-teman ya. Nah tanpa disadari di situ ada stres. Kemudian ketika stres, energi tubuh kita itu terkuras dengan cepat teman-teman ya. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah makanya keseimbangan tubuh juga bisa terganggu teman-teman. Dan ketika keseimbangan tubuh kita terganggu, pasti kelayangan. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenapa kelayangannya itu agak begitu lama gitu teman-teman ya? Karena selain pencernaannya belum membaik, kemudian yang keduanya itu karena untuk menghindari stresnya itu agak sulit teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu kepikiran tentang penyakit, selalu kepikiran tentang penderitaan yang sedang kita alami teman-teman ya. Kemudian selalu teringat dengan kematian atau hal-hal negatif lainnya. Nah itu teman-teman, jadi selama ada stresnya, selama terlalu banyak pikiran ke hal negatif teman-teman ya, kalau seandainya kalian terus berpikir seperti itu kelayangan tidak akan hilang-hilang teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar kalian itu cepat hilang ya kelayangannya, biar kalian itu cepat terbebas kelayangannya gitu teman-teman ya. Hal yang harus kalian lakukan itu gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, tetapi Pak sulit nih kalau seandainya pencernaan kita sedang error ya. Jadi sulit sekali memenuhi kebutuhan untuk tubuh kita itu kan, karena ketika mengkonsumsi makanan itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna kan gitu teman-teman ya. Akalin saja teman-teman ya, sering makan saja. Kalau seandainya kalian mengkonsumsi makanan di satu piring misalkan gitu teman-teman ya, energinya itu cuman terserapnya itu hanya beberapa persen gitu teman-teman, sehingga kuatnya hanya beberapa jam, mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya akalin saja teman-teman ya, sering makan saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu dianjurkan untuk sering makan, sering ngemil, kemudian sering minum teman-teman ya. Tujuannya biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, kemudian kalian juga harus bisa menghindari stresnya teman-teman ya. Tapi Pak saya itu stres itu karena banyak sekali yang dirasa. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, walaupun kalian sedang banyak yang dirasa sekarang teman-teman ya, kalian jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Jangan seperti itu teman-teman, tambah stres kaliannya teman-teman ya. Pahami saja, mari berpikir logika saja, mari berpikir wajar saja. Kalian sekarang sedang sakit ya, sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya. Wajar kalau seandainya ada sensasi yang tidak nyaman teman-teman ya. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kalian derita itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah makanya kalian jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, fokus saja ya, belajar masa bodoh saja tentang sensasi. Yang penting kalian jaga makan, jaga minum, jaga pola hidup gitu teman-teman. Kemudian selebihnya hindari stres. Selebihnya kalian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Biar kita itu tidak terlalu kepikiran tentang penyakit teman-teman ya.
Kalau seandainya kalian melakukan kesenangan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, minimal kalian tidak teringat dengan yang namanya penyakit. Dan kalau seandainya kalian tidak teringat dengan penyakit, sensasi dan penderitaannya, apalagi tentang kematian, teman-teman ya, di situ tidak akan ada stres, teman-teman. Dan ketika kalian tidak stres, energi kalian itu tidak akan terkuras, teman-teman. Dan nantinya keseimbangan tubuh kalian itu tidak terganggu. Karena apa? Karena kebutuhan untuk tubuh kalian itu mulai terpenuhi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, usahakan sering makan gitu teman-teman ya, sering minum, kemudian hindari stresnya, dan kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, kemudian konsisten menjalaninya teman-teman. Jangan kalian itu, wah saya ini sudah sering makan nih sekarang, sudah menghindari stres juga gitu teman-teman, sudah banyak minum juga, berapa hari lu? Baru 3 hari, nggak akan kelar-kelar teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu harus konsistennya, itu harus setiap hari terus dilakukan gitu teman-teman ya. Sebelum kalian membaik gitu teman-teman ya, lakukan terus metodenya teman-teman biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih, komenan selanjutnya, Pak Guru, saya alhamdulillah sudah mulai sehat, sudah bisa beraktivitas, tapi mau mencoba makanan baru. Ini banyak yang disingkat nih. Pak Guru, saya alhamdulillah sudah mulai sehat, sudah bisa beraktivitas. TPT mungkin tapi mau mencoba makanan baru, masih kurang percaya diri mungkin ya. Masih kurang percaya diri, tipsnya dong Pak Guru, semoga dijawab. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika sudah membaik gitu teman-teman, ada kalanya kurang percaya diri mengkonsumsi makanan-makanan baru. Nah itu teman-teman ya, biasanya karena traumanya masih besar, jadi masih berpikir ya, ketika kita mengkonsumsi makanan baru nanti sensasinya hadir gitu teman-teman. Dan ketika sensasi hadir, celaka nih gue nih, nanti sensasinya bakalan hadir lagi, gua bakalan tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu biasanya karena mentalnya belum tumbuh besar gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah merasa membaik pencernaannya, alangkah baiknya kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang lain teman-teman ya. Karena perlu kalian ingat gitu teman-teman, mari berpikir wajar saja. Kebutuhan untuk tubuh kita itu dari berbagai macam vitamin, dari berbagai macam gizi, dan berbagai macam vitamin dan gizi itu tidak terletak dalam satu makanan saja. Nah itu teman-teman ya, jadi makanannya itu harus bervariasi gitu teman-teman ya. Vitamin A tidak mungkin ada di makanan ini, vitamin B tidak mungkin ada di makanan itu gitu teman-teman ya. Nah itu makanya ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu harus gitu teman-teman ya. Biar kenapa? Biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ada kalanya kalian merasa takut karena ada trauma, karena mungkin kita itu ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu kita takut sensasinya hadir gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian tidak mau sensasi itu hadir teman-teman ya, alangkah baiknya untuk makanan itu dilatih. Dilatihnya caranya gimana? Sesuai kebutuhan saja teman-teman. Di awal-awal saya mengkonsumsi makanan-makanan baru itu cuma diicip-icip doang gitu teman-teman, hanya sekedar penasaran saja. Latihannya memang seperti itu teman-teman untuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Dan kemudian besoknya saya berhenti mengkonsumsi gitu teman-teman ya. Besoknya lagi saya konsumsi lagi gitu teman-teman, dengan durasi dan kapasitas tidak berlebihan teman-teman ya, hanya sekedar mengicip-icip saja di mulut gitu teman-teman ya. Masih cuman dalam proses apa ya, kayak macam penasaran aja dengan rasanya. Nah itu teman-teman ya, ini makanan ini gue lupa nih rasanya kayak gimana nih. Kan gitu teman-teman ya. Akhirnya mencoba sedikit, wah enak nih. Jangan dulu berlebihan. Yang penting kalian sudah tahu aja mengusir rasa penasaran teman-teman ya. Nah kemudian besoknya berhenti, kemudian besoknya konsumsi lagi. Dan ketika kalian berulang-ulang terus seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari, di situ ada pelatihan buat pencernaan kita teman-teman. Dan ketika sudah mulai kuat pencernaannya, tidak shock lagi dengan makanan-makanan yang baru teman-teman ya, alhamdulillah nanti juga kalian itu bakalan normal kembali. Jadi mengkonsumsi makanan yang berbagai macam apapun itu teman-teman ya, kalian bisa masuk lagi teman-teman ya. Yang harus dihindari itu, kalian mentang-mentang kita itu butuh makanan yang lain-lain,
untuk pemenuhan kebutuhan untuk tubuh gitu teman-teman, kalian mengkonsumsinya itu berlebihan ketika di awal-awal. Nah itu teman-teman ya, saya mau konsumsi makanan ini nih, udah lama nih nggak konsumsi makanan ini nih, tapi kata Pak Guru juga boleh buat untuk kebutuhan untuk tubuh kita gitu teman-teman. Akhirnya kalian dihajar dengan cara berlebihan. Nah itu yang salah teman-teman ya. Kenapa saya katakan salah? Karena pencernaan kalian itu bisa shock ya. Jadi kalau misalkan mendapatkan makanan yang baru itu, pencernaan kalian itu belum ada penyesuaian teman-teman. Dan ketika belum ada penyesuaian, nanti di situ sensasi hadir lagi gitu teman-teman, kayak macam perih-perih, ulu hati terasa mengganjal, kemudian kembung begah hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai membaik, kemudian masih belum bisa bisa mencoba makanan-makanan yang baru karena memang ada ketakutan gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah mencoba saja gitu teman-teman ya, untuk melatih pencernaan kita teman-teman dengan catatan tidak berlebihan. Ketika di awal-awal mungkin hanya sekedar ada dirasa di mulut saja gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian biasakan seperti itu terus-terusan gitu teman-teman ya, nanti ada rasa cuek kemudian mulai berani ditelan. Untuk saya pribadi seperti itu ya. Nanti kalian mulai berani ditelan, dan ketika ditelan kemudian kalian biasa-biasa saja gitu, baik-baik saja, nanti juga rindu lagi dengan makanan tersebut teman-teman ya. Kalian makan lagi dan di situ mulai cuek lagi. Nah itu teman-teman, tanpa disadari di situ sudah ada penyesuaian dan kalian sudah normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya coba saja dengan catatan tidak berlebihan. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian komentar selanjutnya nih ya, siapa nih? Mentor TBK SLM Konsul TBK. Ini gimana nih? Banyak yang disingkat nih. Saya pusing ya kalau disingkat itu. Aduh, ini biasanya anak muda nih. Oh, dari Agus ini. Dari Agus ya. Mungkin mentor TBK, mentor terbaik mungkin ya. Waduh, emang mentor terbaik gitu ya. Mentor TBK SLM, mentor terbaik selama konsul TBK itu tidak ya. M dibayar sampai SY sembuh total. SMG PGR Pak Guru mungkin ya, sehat selalu. Oh mungkin pertanyaannya gini komennya. Ini Gus, aduh Agus ini main singkat-singkat nih. Pusing nih Bapak nih kalau misalnya disingkat-singkat gini nih. Mentor terbaik selama konsul tidak mau dibayar sampai saya sembuh total. Semoga Pak Guru sehat selalu biar tetap bisa MBT yang lain membantu, mungkin ya membantu yang lain. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Untuk Agus, kalau komen jangan disingkat-singkat, pusing saya bacanya. Nah itu teman-teman ya, terima kasih Agus sudah hadir. Semoga saja kesembuhan Agus itu selalu terjaga ya. Untuk Agus itu memang sering datang ke sini dan sekarang itu udah jarang karena dia tuh sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Nah itu, nah bagi teman-teman juga nanti kalian bisa sembuh total kembali teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu adalah konsisten menjaga metodenya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jangan kalian itu terlena ya. Ketika sudah sembuh total, merasa cueknya sudah besar, keberaniannya sudah mulai baja lagi, mentalnya sudah mental baja lagi, kalian terlena teman-teman ya. Sambalnya dihajar lagi secara berlebihan teman-teman ya. Alkoholnya dihajar juga, apalagi yang suka peminum ya, hindari ya alkohol gitu teman-teman. Kemudian sodanya dihajar juga, pokoknya makanannya berantakan lagi gitu teman-teman. Kemudian begadangnya dihajar lagi gitu teman-teman ya. Nah ketika kalian terus-terusan melakukan hal seperti itu teman-teman ya, pantrangan-pantrangan seperti itu teman-teman ya, saya bukannya mendoakan kalian teman-teman ya, kalau seandainya kalian berlaku ulah seperti itu lagi, asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita gitu teman-teman, itu bakalan kambuh lagi teman-teman ya. Jujur, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mirip gangguan yang lainnya gitu teman-teman, kayak macam sakit gigi. Kalian sakit gigi nih, nangis ya, pengen sembuh, berbagai macam cara kalian lakukan ya. Beli obat warung, kalau misalnya ini nggak cocok, kalian beli obat lagi yang lain, nggak cocok lagi, kemudian kalian pakai obat yang lain lagi biar cepat sembuh. Dan ketika sudah sembuh total gitu teman-teman ya, itu sakit gigi bisa kambuh kapanpun gitu teman-teman ya. Sama halnya dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi ketika kalian sudah sembuh total juga gitu teman-teman ya, termasuk saya nih. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan sudah sembuh total, kemudian kita terlena kembali teman-teman dengan 3P-nya,
gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan kambuh lagi teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sudah sembuh total gitu teman-teman, walaupun kalian sudah sembuh total, mentalnya sudah mental baja lagi, kemudian sudah merasa bahagia lagi teman-teman ya, kalian jangan lupakan yang namanya 3P teman-teman ya. Karena untuk menjalankan 3P itu nggak rugi, nggak berat teman-teman ya. Nah itu menjaga pola makan itu nggak berat teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sulit menjaga pola makannya teman-teman ya, ya itu terserah Anda gitu teman-teman ya. Nanti kalian kambuh lagi, kalian memble lagi, nangis lagi, wah ini saya kambuh lagi, selalu saya seperti itu. Nah itu teman-teman, saya tahu dari mana, karena saya juga terkena 2 kali dan tidak mau terulang yang ketiga kalinya. Nah makanya sampai detik ini juga saya masih tetap menjaga 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saat ini ketika sudah sembuh total, dijaganya itu hanya durasinya saja. Jadi bukan jenis makanannya gitu teman-teman. Sambal saya sudah masuk, kopi juga sudah masuk gitu teman-teman, tetapi dijaga durasinya dan kapasitasnya. Hari ini mengkonsumsi sambal dan kopi misalkan gitu teman-teman ya, besoknya tidak gitu teman-teman ya. Hanya sebatas seperti itu saja gitu teman-teman ya, biar kita itu ya pencernaan kita itu tetap aman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai membaik nih, tolong tetap jaga 3P-nya biar kalian itu tidak akan kambuh-kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya. Terus siapa lagi ini? Dari siapa ini? Selama saya menderita seperti ini, saya selalu dikucilkan sama keluarga. Semoga saya cepat sembuh total seperti Pak Guru. Amin ya robbal alamin. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu banyak makan hati ya dari orang lain itu. Nah itu teman-teman dianggap lebay lah. Kemudian dianggap kita itu hanya mengada-ada gitu teman-teman. Karena orang lain itu melihat kita itu secara fisik saja gitu teman-teman. Secara fisik kita itu sehat. Nah itu teman-teman, kita bisa jalan-jalan, kita bisa berdiri gitu teman-teman ya, kita bisa ke warung. Nah itu teman-teman, kita masih bisa nonton TV, kita masih berjemur gitu teman-teman ya, masih bisa berjemur. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dipandang sama orang lain itu kita itu kayak macam yang selalu mengada-ada teman-teman, padahal yang kita rasakan itu subhanallah ya. Menderitanya super menderita. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja teman-teman. Kalian jangan pernah berharap penilaian orang lain teman-teman. Yang penting kalian fokus saja di diri kalian sendiri gitu teman-teman ya. Gimana caranya nih buat supaya cepat sehat saja. Nah itu teman-teman, jangan kalian itu pernah meminta perhatian orang lain. Mereka itu nggak akan ngerti teman-teman ya. Orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis tidak akan mengerti tentang keadaan orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. 100% mereka tidak akan mengerti teman-teman. Nah, makanya kalian jangan pernah berharap perhatian dari orang lain teman-teman ya. Yang harus kalian ketahui itu adalah gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Itu catatannya gitu teman-teman. Nah sekarang ketika sudah mengetahui hal seperti itu, fokus saja di kesehatan diri sendiri teman-teman. Caranya gimana? Fokus dan konsisten dengan metodenya gitu teman-teman ya. Menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, hindari stres gitu teman-teman. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, selebihnya belajar masa bodoh saja. Orang lain mau menilai kita juga masa bodoh teman-teman ya. Nah itu tip dari saya gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Pak Guru, saya masih mengalami lemah, letih, lesu, gimana solusinya? Untuk lemah, letih, lesu itu biasanya kembali lagi ya seperti kelayangan gitu teman-teman ya. Lemah, letih, lesu itu sebetulnya penyebabnya dari kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Penyebabnya ada 2 gitu teman-teman. Yang pertama, karena memang pencernaan gitu teman-teman ya. Wajar kalau seandainya pencernaannya sedang terganggu, kalian mengkonsumsi banyak makanan juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah makanya ketika tidak terpenuhi, wajar kalau seandainya kalian itu mengalami lemah, letih, lesu, kurang mood. Nah itu teman-teman, itu yang penyebab yang kedua.
Pertama, kemudian nih penyebab yang keduanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami lemah, letih, lesu itu bisa karena stres, teman-teman ya. Karena kembali lagi ya, stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat, teman-teman. Alhasil, kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Alhasil, wajar kalau menurut saya kalau seandainya kalian itu setiap harinya itu mengalami lemah, letih, lesu. Nah itu, teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi, kalian itu jangan pernah berpikir yang lain-lain ya. Sekarang nih gua nih lagi lemah, letih, lesu. Wah, ini jangan-jangan mendekati kematian nih. Nah itu teman-teman, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu kepikirannya itu selalu tentang kematian. Setiap harinya memang selalu seperti itu, teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu, teman-teman ya. Nah, makanya pemikiran-pemikiran yang seperti itu harus dihindari, teman-teman. Dengan cara seperti apa? Mari berpikir wajar gitu, teman-teman ya. Orang yang terkena lemah, letih, lesu itu yang pertama karena memang energinya tidak ada, teman-teman ya. Kenapa energinya tidak ada? Wajar menurut saya kalau seandainya pencernaan kalian itu belum membaik. Jadi ketika kalian banyak makan juga, kalian itu energinya itu tidak terserap oleh sempurna oleh tubuh kita, teman-teman ya. Alhasil ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Wajar kalian kalau misalnya kalian itu tidak bertenaga, lemah, letih, lesu. Kemudian wajar juga kalau seandainya kalian ada stres ya, terlalu banyak berpikir tentang hal-hal negatif, terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Tanpa disadari energi kalian itu terkuras. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami lemah, letih, lesu gitu, teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu yang pertama, gimana caranya nih supaya energi kita itu hadir, teman-teman ya. Tenaganya strong lagi. Gimana caranya? Perbanyak makan saja, karena orang hidup itu tenaganya dari makanan, teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang kena asam itu harus banyak makan, sering makan. Nah itu teman-teman. Kemudian hindari stresnya juga, teman-teman ya, biar energi kita itu tidak terkuras. Nah itu teman-teman. Kemudian mentalnya juga harus ditumbuhkan lagi, karena lemah, letih, lesu itu bisa karena ada mental yang sedang terganggu, teman-teman ya. Biasanya kalau dari mental yang terganggu lebih dominan lemah, letih, lesunya itu karena memang ada rasa malas yang sangat besar. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian menjaga makannya, kemudian menghindari stresnya, kemudian mental kalian itu harus ditumbuhkan lagi gitu, teman-teman. Dan kalau seandainya kalian lemah, letih, lesunya itu karena dari mental, teman-teman ya, sebetulnya hari ini juga kalian masih bisa bangkit, teman-teman ya. Detik ini juga kalian bisa bertenaga, teman-teman. Dengan cara seperti apa? Paksakan saja kalau cuma itu dari mental. Nah itu teman-teman ya, usir rasa malasnya. Ketika kalian diusir rasa malasnya, kalian teriak, gua bisa, gua hebat, kalian bertenaga lagi, teman-teman ya. Yang namanya lemah, letih, lesu itu tidak ada, teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu gitu, teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian sedang mengalami lemah, letih, lesu gitu, teman-teman, kalau seandainya itu dari pencernaan, akalin saja, sering banyak makan saja biar energi kalian itu ada, biar tenaga kalian itu ada, teman-teman ya. Dan kalau seandainya itu dari stres gitu, teman-teman, hindari stresnya gitu, teman-teman. Dengan cara seperti apa? Upayakan hati dan pikiran kalian itu tetap senang setiap harinya. Caranya gimana? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya itu dari mental, teman-teman ya, lemah, letih, lesunya itu karena dari mental gitu, teman-teman, tidak ada keberanian untuk bangkit gitu, teman-teman ya. Lebih cenderung orangnya itu penuh rasa malasnya sangat besar gitu, teman-teman. Bangkit dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman, biar kalian itu semangatnya hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Selanjutnya nih, izin bertanya, apakah asam lambung bisa bekerja keras? Pekerjaan saya kuli Pak, saat ini saya masih belum bisa bekerja. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis saat ini, sebelum pencernaan kalian belum membaik, teman-teman ya, hindari bekerja keras. Ingat ya, ketika pencernaan kalian belum membaik nih, yang saya katakan itu ketika pencernaan kalian belum membaik gitu, teman-teman, alangkah baiknya kalian hindari saja gitu, teman-teman ya, bekerja keras gitu, teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kalian pencernaannya sudah membaik gitu, teman-teman ya, cuman di mental saja yang terganggunya, teman-teman ya, kalian paksakan saja, teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena
Jujur ya, ketika kalian mentalnya mental tempe, sekuat apapun kalian gitu teman-teman ya, kalian tidak akan bisa bekerja teman-teman ya. Nah itu biasanya lebih cenderung apa ya, terdorong oleh rasa takut gitu teman-teman ya. Padahal pencernaannya sudah mulai membaik, tenaganya masih hadir teman-teman ya, sudah mulai hadir tenaganya. Tetapi untuk bekerja itu agak sulit. Takutnya nanti gua kambuh lagi nih, takutnya nanti sensasi hadir lagi nih. Padahal pencernaannya udah membaik. Kalau seandainya kalian masih selalu berpikir tentang masa depan yang belum tentu kita alami teman-teman ya, fix berarti itu dari mental teman-teman. Padahal kalian itu bisa dan mampu melakukan bekerja keras. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika kalian bertanya juga, Pak, tanda-tanda ketika orang yang terkena gangguan asam lambung yang belum bisa bekerja keras itu kayak macam gimana? Kalau seandainya ulu hatinya terasa sakit gitu teman-teman ya, jadi kayak macam ditarik ke bawah gitu teman-teman karena esopagusnya sedang bengkak gitu teman-teman ya, itu hindari saja dulu gitu teman-teman untuk bekerja keras. Mari berpikir logika saja. Kalau seandainya esopagusnya kalian sedang bengkak gitu teman-teman, esopagus itu kayak macam pet ya, pembatas antara lambung kita gitu teman-teman ya sama kerongkongan gitu teman-teman ya. Nah itu kalau seandainya membengkak, ketika kita bekerja keras mengeluarkan tenaga teman-teman, di situ ada hentakan ya, di situ ada tarikan otot teman-teman, dan yang namanya otot yang sedang membengkak ketika ditarik-tarik, rasanya kayak gimana teman-teman ya. Dan kemudian kembali berpikir logika juga, apakah itu nanti bisa membaik teman-teman ya, apakah itu bisa cepat membaik gitu teman-teman ya. Saya rasa itu akan terasa terlambat membaiknya. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian esopagusnya masih terasa sakit gitu teman-teman, terasa mengganjal karena ada pembengkakan di bagian esopagus gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian untuk bekerja keras itu hindari saja dulu, kayak macam angkat-angkat beban, hindari saja dulu gitu teman-teman ya. Tenang saja teman-teman ya, nanti juga ketika kalian sudah sembuh total, kalian bisa bekerja keras lagi teman-teman ya, bisa ngangkat beban-beban lagi teman-teman ya, bisa memikul barang-barang yang mempunyai beban yang subhanallah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk saat ini sabar saja dulu gitu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang ditanyakan di sini, apakah bisa bekerja keras lagi? Bisa teman-teman ya. Tetapi untuk saat ini ketika kalian sensasi asam lambungnya masih ada, sebaiknya hentikan saja dulu, bersabar saja dulu gitu teman-teman ya. Tetapi nanti ketika sudah sembuh total, kalian boleh bekerja lagi, bekerja keras gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Aduh ini durasinya udah 26 menit lebih teman-teman ya, ini udah 27 ya. Ini masih banyak komentar ya yang belum bisa saya jawab teman-teman ya, nanti di pertemuan selanjutnya saya mau jawab teman-teman ya. Tetapi untuk saat ini saya hentikan dulu karena ini durasinya udah hampir mau 30 menit teman-teman ya. Ini udah 27 nih, udah 27 teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang sekarang belum terjawab pertanyaannya, saya mohon maaf teman-teman ya karena durasinya udah terlalu lama ya. Tetapi tenang saja dulu gitu teman-teman ya, nanti juga saya jawab ya pertanyaannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja jawaban-jawaban kalian, jawaban-jawaban saya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya ABC-nya ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.